Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi habbaba ilayna al-iman wa zayyanahu fi qulubi ibadir rahman wa karraha ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan wa ja'alana min hamalatil Qur'an. Dan mohon diaminkan. Alhamdulillah. Allahumma ja'alna, Allahumma habbib ilayna al-iman, Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من حملة القرآن واجعلنا من حفظة القرآن واجعلنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وجميع إخواننا وأخواتنا ووالدينا من أهلك يا رحمن ومن خاصتك يا منزل القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. Yang saya hormati Ketua KMC atau Renglengan dan Pimpinan DKM Masjid Sayyidina Bilal Cangwon, Bapak Agus Subagio beserta staf, dan juga Dewan Syuro, juga tim Dewan Penasihat Masjid Sayyidina Bilal yang Allah cintai dan dimuliakan, juga dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga harapan dan munajat kita agar diri kita, keluarga yang kita cintai, anak-anak putra-putri kita, kakak dan adik kita, dan kedua orang tua kita, dan semua yang kita cintai dan mencintai kita benar-benar digolongkan oleh Allah sebagai hafazatul Quran, para penjaga dan pengamal Kitabullah Al-Quranul Karim. Bahkan dalam muntayan doa yang tadi saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semua, keluarga kita, benar-benar menjadi sebagian umat manusia hamba Allah yang dikategorikan sebagai ahlullah. Ikhwatal iman rahimakumullah, dengan fadilah ibadah-ibadah yang kita laksanakan, baik ibadah haji, ibadah umrah, jihad fisabilillah, berpuasa, infak, sedekah, dan amal ibadah-ibadah lainnya, para pelaku atau pengamal ibadah-ibadah tersebut belum disebut atau tidak pernah disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlullah. Semoga ini bisa dicerna oleh kita. Sekali lagi, tanpa mengabaikan apalagi mengecilkan ibadah-ibadah yang lain,
Tetapi di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menegaskan, Inna lillahi ahlan, sesungguhnya Allah itu punya keluarga. Tentu dalam pemahaman akidah kita, yang dimaksud keluarga ini bukan keluarga seperti persepsi kita, punya ayah, ibu, anak, dan cucu seterusnya, bukan. Tetapi dijelaskan dalam hadis berikutnya, hum ahlullah wa khassatuhu. Mereka adalah keluarga Allah yang menjadi hamba-hamba paling spesial di sisinya. Ditanyakan lagi oleh para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah hamalatul Quran, para pengamal, penghafal, dan yang mendakwahkan Al-Quran. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Sayyidina Bilal yang sungguh saya sangat banggakan, dan saya mencintai antum semua lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kebersamaan kita di majelis ini, kehadiran hati, fikriyah, ruhiyah, dan jasadiah kita di rumahnya yang suci ini menjadi salah satu wasilah kita nanti akan semakin merasakan hebat dan dahsyatnya cinta Allah kepada kita. Betapapun kita pun tahu diri, kita masih setengah-setengah, atau bahkan masih seperempat, atau bahkan hanya 1% betul-betul membuktikan dan sungguh-sungguh mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan lihat bagaimana hebat dan dahsyatnya cinta Allah kepada kita, yang insya Allah akan saya tuangkan dalam tema spesial di sore hari ini dari salah satu materi di training IMQ atau IMQ, Inspiring Mahabbatul Quran. Judul besarnya adalah membumikan ayat-ayat cinta. Namun sebelum dimulai, ini kayaknya ada posisi kurang seimbang nih, posisi duduknya. Jika tidak keberatan, boleh bergeser sebagian ke sebelah kiri, atau mohon maaf dimulai oleh Pak Rifki dan teman-teman. Boleh maju ke depan. Mendekat aja Pak, biar aman ya. Geser. Pak Rifki malah geser mau gitu. Anyar ini. Baik, jazakumullah. Terima kasih. Jadi jamaah rahimakumullah, sahabat-sahabatku yang Allah cintai, insyaallah kita akan mencoba menyelami dalamnya samudra cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita melalui lembaran-lembaran surat-surat cinta Allah yang selama ini dan sejak lama Allah kirim untuk kita semua sebagai hamba yang dicintainya. Ya walau alam kita merasakannya atau tidak, tetapi sesungguhnya hanya orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla yang mampu menangkap hakikat cinta Allah dari seluruh ayat-ayat Al-Quran yang selama ini kita pelajari, kita kaji, kita baca, kita tadabburi, dan kita amalkan. Semoga melalui majelis cinta ini, ya, terutama bagi para perindu cinta di antara mas semua, CIN, ya Mas Tomio ya, tapi bukan kasih bagindas. Ini
temanya lain lagi atau substansinya CINTA, singkatan dari cara indah tadabbur Al-Quran. Nah, setuju mas? Kalau mau dilembagakan, dilaunchingkan, monggo. Saya tidak minta royalti lah. Nanti insya Allah kalau dilembagakan, mudah-mudahan di Canggun ini menjadi lembaga yang formal dan paling tidak menjadi kenang-kenangan saya nanti kalaupun Allah menghendaki saya harus meninggalkan Canggun baru juga 2 minggu. Baik, saya namakan saja ini majelis cinta biar mengobati kawan-kawan terutama yang sedang mengarindu dan sedang merindukan. Ya, jangan mabuk nih, nanti teler kalau para penjaga cinta yang ada di Cirebon ini, ya. Jadi nama majelisnya apa? Majelis cinta, cara indah tadabbur Al-Quran. Baik, ini dilewat saja. Udah pada kenal kan? Gak usah kenalan lagi. Baik. Jamaah rahimakumullah, sebelum kita mulai lebih jauh dan nanti bersama-sama menyelami dalamnya samudra cinta Allah melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim, untuk menjagakan suasana dan merefresh kebersamaan kita di sore hari ini, kita sedikit saling sapa menyapa ya. Boleh mas? Boleh baca-baca ya? Oke. Kalau saya sapa, nanti apa kabar sahabat Al-Quran? Kira-kira jawabannya apa? Ya. Baik, khair, apalagi? Apik. Ya. Baik, kalau saya tanya apa kabar sahabat Al-Quran, sepakat aja. Jawabannya seperti ini. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu. Boleh mas ya? Kita kompak bareng-bareng deh. Semuanya diulangi. Apa kabar sahabat Al-Quran? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Belum kompak, rasakan. Dan rasakan indahnya ruh takbir, tasbih, tahmid dan takbir dalam hati kita, dalam jiwa kita, dalam setiap desah nafas, detak jantung kita. Hadirkan semua kekuatan lafzul jalalah tersebut. Mohon maaf, bukan sekedar lidah. Mudah-mudahan kita rasakan sampai merasuk dalam hati kita. Siap? Kita ulangi. Apa kabar sahabat Al-Quran? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Masih ingat ekspresi gerakannya? Bagi yang lupa, boleh diangkat seperti ini biar cepat. Ketika mengucapkan alhamdulillah kan bentuk syukur mas ya. Sebagai gambaran kita bersyukur atas semua nikmat, kasih sayang dan berbagai hal yang Allah berikan kepada kita. Boleh diangkat tangannya seperti ini. Alhamdulillah. Ketika yang melantunkan tasbih subhanallah, buat bulatan besar di depan. Subhanallah. Terakhir takbir, angkat tangan ke atas. Allahu Akbar. Ya. Ini salah satu upaya kita untuk mewujudkan dan membuktikan rasa syukur kita yang sesungguhnya kepada Allah. Karena kita masih punya lidah yang masih normal, berucap, berzikir, tubuh kita yang masih berfungsi dengan baik di seluruh komponen organnya yang ada, dan berbagai kenikmatan lain. Makanya mohon maaf bagi yang tidak berucap dan tidak bergerak, khawatir tidak termasuk orang yang syukur. Oleh karenanya saya tidak bertanggung jawab kalau ada apa-apa setelah ini. Semuanya intinya lah kami bergerak dan berucap, gitu ya. Siap mas? Siap. Seperti tadi, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Oh iya, sebelumnya mohon maaf Pak Bagus tadi belum konfirmasi. Gak apa-apa saya berdiri ya. Ya.
Bukan apa-apa mas, biar kelihatan gantengnya di depan satu-satu. Nah kalau dalam metode training sebetulnya, kalau semuanya posisi duduk saya juga duduk, karena jamaah juga kan ada yang tinggi, ada yang pendekar, dan kayak saya pendekar lebih kekar. Jadi nanti saya terbiasa harus kontak dengan jamaah manapun, tidak terkecuali. Jadi kalau saya juga duduk, nanti beginian juga kurang nyaman, gitu ya. Kecuali saya tinggi banget, jadi mohon maaf bukan tidak sopan, ya. Ini biar kontaknya lebih efektif. Baik, kembali kita mulai. Apa kabar sahabat Al-Quran? Alhamdulillah, subhanallah, Allah. Akhirnya yang kencang ya. Sekali lagi, apa kabar sahabat Al-Quran? Alhamdulillah, subhanallah, Allah. Romi ya, kalau nggak salah. Mas Romi mas, ketika nyebut subhanallah, matanya yang lihat terus saya mas. Saya tersinggung mas. Kenapa bukan? Kata Syekh Farki pelanggaran. Ya itu kan dari sananya telah nggak usah dilihat. Subhanallah. Apa yang saya bahas ya? Ya matanya kemana aja nih, saya lihat terus saya. Ada yang tersungguh. Baik semuanya, kita coba yang terakhir kali. Apa kabar sahabat Al-Quran? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Jazakumullah, terima kasih. Baik jemaah rahimakumullah, kita akan masuk bersama-sama berwisata ya, dengan pesawat yang Allah siapkan nantinya untuk bersama-sama nanti kita menghadap Allah Azza wa Jalla jika Allah kehendaki. Tetapi sebelum keberangkatan itu kita nikmati, tentu kita harus punya bekal yang sebaik-baik bekal. Wa tazawwadu fa inna khairas zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka saya mohon semuanya matikan alat komunikasi duniawi yang bawa HP di silent atau matikan afdol, dan aktifkan alat komunikasi ukhrawi. Alat komunikasi kita ukhrawi itu adalah hati, ya, bukan gadget Samsung apapun, tetapi hati kita, qalbu kita. Makanya mohon maaf jika dalam proses penyampaian materi nanti di tengah-tengah ada suara HP yang bunyi ringtone-nya, SMS ataupun telepon, kita sepakati ya, yang bunyi nanti kita jadikan sebagai door prize. Setuju mas? Benar nih? Iya. Tidak mau ya, bunyinya HP-nya yang bunyi, apapun bunyinya, ya suara apapun, mohon maaf, kita sepakati nanti ada fresh. Kita simpan, sudah ada alat tempatnya, sudah saya siapkan, nanti jadi hadiah buat kita ya. Baik, yang berikutnya singkat saja. Yang kedua, ikhlaskan hati, nikmati perjalanan. Ingat, siapapun kita, betapun kita sedang duduk santai, nyaman, slow seperti ini, hakikatnya kita sedang dalam perjalanan. Ibaratnya kita sedang berada di bahtera lautan yang begitu luas, dan kita berada di atas pesawat atau di atas kapal laut, dan tentunya di depan kita banyak rintangan yang tidak ringan. Dan semoga dengan bekal keimanan kita diberikan kekuatan untuk mengarungi samudra kehidupan yang fana ini. Yang ketiga, selalu berhusnudzon dan berpikir positif. Dan yang keempat, bicaralah yang baik atau diam. Faliyaqul khairan aw liyasmut. Nanti ada saatnya saya minta Bapak-bapak hadirin untuk berbicara, sahabat Al-Quran, dan tentu ada saatnya menjadi pendengar yang baik. Setuju? Kalau saya tanya setuju, jawabannya sepakat. Begitu ya? Setuju mas? Sepakat.
Setuju Pak? Sepakat. Dan yang kelima, tinggalkan urusan yang di luar ruangan. Ya, tinggalkan urusan di luar ruangan. Kita semuanya fokus ke sini. Jadi apapun pikiran-pikiran yang ada di luar, baik masalah mohon maaf, keluarga, rumah tangga, masalah orang tua, masalah pekerjaan, untuk sementara waktu di silent dulu, dihilangkan dulu, dan pusatkan pikiran kita berada di tempat ini yang insya Allah syarat dengan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah perbanyak ta'awudz, istighfar, berzikir dan doa. Oleh karenanya untuk keberkahan majelis ini, marilah kita bersama-sama mulai dengan membacakan basmalah dengan sebenar-benarnya. Basmalah yang kita lantunkan bersumber dari kedalaman hati nurani kita orang yang beriman dan dari kelapangan jiwa kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa insyaallah. Mari kita mulai dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, untuk mengawali materi kita kali ini, saya akan mengajak semuanya untuk bersama-sama menikmati salah satu hidangan yang sangat luar biasa, istimewa. Allah sengaja hidangkan dengan menu spesialnya untuk kita, dan ini Allah tuangkan di dalam Al-Quran, dan mohon didengarkan dengan baik. Dan nanti ada saatnya saya mengajak semuanya untuk bersama membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Baik, kita bersama-sama nikmati ayat Allah ini. Siapkan hati dan ringankan lidah kita. Izinkan hati kita untuk menangkap seluruh sumber hidayah yang Allah pancarkan melalui ayat-ayat cintanya ini. Baik, bersama-sama isti'adah dan basmalah. Saya sekali lagi mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim. Pada Al-Quran surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla menyapa kita. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Quran, ma huwa shifaa'un wa rahmah. Apa yang Allah turunkan dari Al-Quran? Yaitu sesuatu yang menjadi obat penawar dan rahmat. Ini salah satu di antara fungsi. Bahkan nanti kita akan bahas hakikat nuzulul Quran. Tentu tidak hanya harus dirayakan setiap bulan Ramadan saja, tetapi spirit nuzulul Quran harus senantiasa hadir di seluruh waktu, pagi, siang, sore, malam, dari 365 hari dalam satu tahun. Ini spirit nuzulul Quran harus senantiasa hadir. Karena inti diturunkannya Al-Quran adalah Allah ingin menjadikan Al-Quran menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi bagi orang-orang yang zalim, yang hatinya tertutup, yang hatinya keras, membangkang, kering dan hampa dari hidayah Allah, Al-Quran dilihatnya hanya seonggok lembaran-lembaran yang tiada berguna. Na'udzubillah. Karena tidak memberikan keuntungan. Banyak orang mengatakan, buat apa pergi ke sana kemari mencari majelis-majelis ilmu, majelis-majelis Al-Quran? Mereka dapat apa dari Al-Quran itu? Mereka dapat apa dari majelis itu? Karena yang ada dalam otak mereka adalah duit, dunia, dan dunia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan tidak ada dalam otak kita. Hadirin rahimakumullah, saya ingin fokus kepada dua kalimat ini. Makanya saya kasih bold warna kuning sebagai stressing perhatian kita saat ini. Allah menurunkan Al-Quran sebagai obat penawar. Bunyi dong. Tapi bukan ringtone itu. Kalau iya protes saya. Enggak deh, nanti tidak. Alasannya bawa Afif. Udah. Nanti dobersnya insya Allah akan kita sediakan ya. Ada dobers yang lain. Jadi Mas, kalau kalau orang mengatakan ini ada obat, dokter lah gitu ya, atau tabib ahli herbal, ini saya punya obat buat kamu. Asumsinya apa? Berarti orang yang dikasih obat itu punya masalah. Masalah apa? Penyakit. Itu aja lah logika sederhananya. Disadari maupun tidak, kita ngaku maupun enggak, sebetulnya kita ini adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang sedang berpenyakit. Makanya Allah turunkan obat buat kita. Allah berikan obat buat kita. Begitu ya? Tidak mungkin ada obat sakit perut, obat sakit kepala, atau obat apapun, batuk, flu dan sebagainya, kecuali memang ada penyebabnya, atau ada sesuatu yang menjadi objek dari obat itu. Dia adalah penyakit. Artinya disadari maupun tidak, saat ini dan sampai kapanpun, kalau kita belum benar-benar merasakan lezatnya Al-Quran, belum sungguh-sungguh mencari dan memburu hakikat halawatul Quran, maka sebenarnya kita berpenyakit, punya masalah. Setuju Mas? Sepakat, gitu ya. Dan juga Al-Quran berfungsi sebagai rahmat. Kita lihat nanti makna rahmat juga adalah salah satu bentuk masdar dari Rahman Ar-Rahim. Di antaranya ada yang menafsirkan, menerjemahkan rahmat adalah
cinta, kasih sayang, perhatian. Itu rahmat. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sekali lagi benar-benar untuk menjadikan Al-Qur'an ini sebagai wasilah bagi kita untuk merasakan indahnya cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Makanya sangat mustahil, impossible kita bisa merasakan indahnya cinta dan kasih sayang Allah kalau kita tidak pernah merasakan lezatnya ayat-ayat Al-Quran. Biar lebih jelas kita lihat ungkapan salah satu mufassir yang sangat terkenal dalam kitabnya Tafsir fi Dilalil Quran. Imam Saifuddin mengatakan, najidu luftatan ajibatan ila a'maqin nafsi wa khafayas sarirah. نجد العوض الكامل الحبيب المرغوب عن مشقة تلاوة القرآن والجزاء المعجل على الاستجابة لله. نجد ذلك العوض وهذا الجزاء في القرب من الله وفي استجابته للدعاء والمحبة فيه. سبحان الله. Do you understand? Oh boy. Baik. Beliau mengatakan, sungguh kita akan menemukan untayan mutiara yang sangat begitu indah, ajaib. Ajibah itu yang sangat mengagumkan. Ajibah. Kan jadi bahasa kita ada ajib gitu ya. Betul Mas? Bahasa Arab ajib itu sesuatu yang mengagumkan. Mutiara yang begitu indah yang sangat mengagumkan itu sampai kepada a'maqin nafsi wa khafayas sarirah. Sampai di kedalaman jiwa dan hati manusia yang paling terdalam, yang paling rahasia, sarirah. Di mana najidul 'iwad al-kamil al-habib. Kita juga akan menemukan ya pengganti yang begitu sempurna yang dicintai dan disukai oleh orang-orang yang memburu kesempurnaan itu an masyaqqati tilawatil Quran, dari sulitnya membaca Al-Quran. Gak ada yang bilang belajar berkomitmen terus membaca itu mudah, memang berat. Betul Mas ya? Terutama mungkin ya kita yang sekian hari setiap hari sibuk bekerja, yugan maupun yagan, siang, malam, sore, kadang subuh. Konon bahkan ada 24 jam atau 24 jam kali 2 hari berturut-turut gitu ya. Konon ada yang kayak gitu, saya dengar. Ada Mas? Ceria. Masya Allah. Di tengah aktivitas seperti itu memang bukan hal yang mudah kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, apalagi di program ya harus khatam 1 juz 1 minggu begitu. Untuk program khatmil Quran itu masih mending Mas. Di negara kita sudah tren sekarang itu 1 hari 1 juz, one day 1 juz, odoj. Kita baru 1 week 1 juz, betul? Jadi bukan odoj, mungkin odoj. Watch. Ya, 1 week 1 juz. Bahkan luar biasa lagi, mereka yang sudah awalnya mereka begitu paling 1 hari membaca berapa ayat, ya 1 hari paling beberapa halaman, itu tidak sampai 1 juz. Tapi sering kali saya katakan, siapapun yang sudah memulai starting terus menggali kedalaman dan indahnya ayat-ayat Allah akan semakin hari semakin ketagihan, kecanduan, bahkan bisa jadi sakau. Tahu sakau masalahnya? Pernah enggak? Oh dikit. Ya, ketagihan gitu, nggak nyaman, gelisah kalau 1 hari tidak pernah membaca Al-Quran. Kalau 1 hari kita terlewatkan membuka lembaran-lembaran Al-Quran, lama-kelamaan akan ketagihan. Makanya sekarang bukan lagi 1 hari 1 juz, ya, tapi 1 day 1 page, odov, 1 hari 1 halaman. Kok jadi lebih sedikit? Bukan baca lagi, tingkatnya sudah menghafal.
Jadi programnya 1 hari 1 halaman punya hafalan baru. Masya Allah, kita punya program pesan atau tidak, paling tidak kita niatkan. Siap Mas? Ya. Nah selanjutnya, dan Allah menyiapkan al-jaza al-mu'jal. Sorry, pesannya. Ya disertai aja. Baik saudara pengertian ya. Dan Allah siapkan balasan yang secepatnya, yang segera alal istijabah atas sikap kita yang merespon perintah Allah. Apa itu? Kita langsung aja ke depannya. Wa istijabatihi li du'a wal mahabbati fihi. Dan bentuk istijabahnya Allah mengabulkan kita apa? Dengan mahabbati fihi, menurunkan dan mencurahkan cintanya kepada kita. Kalau belum bisa dipahami hal ini, mari kita lihat yang berikut ini. Hakikat diturunkannya kitabullah kepada kita sebagai manusia, hadirin rahimakumullah, Allah turunkan dengan proses yang sangat berbeda dengan kitab-kitab dan suhuf sebelumnya yang diberikan kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Kalau Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Taurat, Injil, Zabur, langsung diberikan mushafnya. Tetapi Al-Quran Allah berikan, turunkan dengan sistem dan metodologi manhaj yang sangat spesial. Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Azzah. Sekaligus memang keseluruhannya 30 juz. Dari langit dunia Baitul Azzah Allah turunkan ke bumi selama kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari katanya begitu. Ya genapnya lah selama 23 tahun Allah turunkan Al-Quran dengan cara yang juga sangat berbeda. Gimana caranya? Allah langsung saving, Allah simpan semua ayat-ayatnya, semua wahyu-wahyunya fi sudurin Nabi, fi sadrin Nabi, dalam dada Nabi Muhammad SAW. Tentu bukan dengan ujuk-ujuk, jamaah rahimakumullah. Nabi pun juga belajar 23 tahun seiring dengan turunnya wahyu. Nabi juga belajar, dibimbing oleh malaikat Jibril. Setiap ayat yang diturunkan, beliau ajarkan, beliau terima, diulang lagi, dibacakan dan diperdengarkan, ditasbih dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita sudah merasa bosan dan capek, apalagi menganggap sudah kadaluarsa, belajar Quran hanya 2 tahun, 3 tahun dulu sudah waktu kecil, itu sudah tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi saja saya itu belajarnya 23 tahun, bukan 1-2 tahun. Ya. Dan Allah turunkan kepada kita sebagai wahyunya yang paling, ya, mukjizatnya paling besar, al-azim, sebagai bukti cintanya kepada manusia. Biar lebih jelas lagi kita lihat beberapa ayat Al-Quran. Kan di antara fungsi Al-Quran, hadirin rahimakumullah, adalah kita lihat bagaimana Al-Quran menuturkan pada surat Asy-Syu'ara misalnya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, fahuwa yashfin. Sesungguhnya hanya Allah lah yang mengobatiku. Itu Allah sampaikan dalam berbagai ayat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika Allah menurunkan Al-Quran dan mendapati hamba-hambanya dalam kondisi terserang virus dan penyakit yang tidak ringan, Allah sengaja menangani dengan sendirinya, menurunkan Al-Quran untuk mengobati dan merawat kita. Baik, biar lebih real lagi, hadirin rahimakumullah, kesimpulan apa yang kita dapatkan kalau kita memiliki pendamping atau seseorang yang begitu sangat telaten dan tekun merawat kita. Ketika kita sakit, dia yang mengobati dan merawat kita. Ketika kita dalam kondisi gelisah, punya banyak masalah, apalagi dalam kesendirian di negeri orang, kita ditimpa dengan apa yang disebut dengan gegana. Tahu gegana? Apa ini? Iskandar?
gelisah, galau, merana. Ini banyak yang senyum. Mudah-mudahan bukan karena pernah juga, bukan. Ya, ketika kita gelisah, dia menenteramkan kita. Ketika kita dalam kondisi takut, dia yang memberikan kenyamanan. Dan ketika kita lapar, dia memberikan dan menyediakan makanan. Coba Mas, kalau kita punya seseorang yang begitu setia, loyal, merawat kita, kita sakit, dia yang paling terakhir setiap waktu merawat kita. Nyiapin air panas buat mandi, nyiapin makanan, minuman, ya, untuk menyertai obat yang kita akan nanti minum. Ketika kita dalam kondisi banyak masalah, orang lain mungkin membiarkan, mohon maaf, cuek misalnya, ya, tetapi dia yang paling terakhir langsung datang, orang yang pertama menenteramkan kita. Saya pertanyaannya Mas, ketika kita seperti itu, apakah dia memberikan pelayanan tersebut hanya modalnya, mohon maaf ya, hanya karena sebatas teman sekampung, teman kerja, atau kenal dengan kita tanpa ada motivasi lain? Saya kira jawabannya sama. Bukan hanya sebatas itu. Bukan hanya sebatas karena kita kenal dekat dengan dia, tetapi sumber energinya adalah karena dia mencintai kita. Dia sayang dan peduli dengan kita. Betul Mas? Ya. Dan ini yang kita rasakan kalau kita punya orang kayak gitu, pendamping. Apalagi kalau itu adalah bidadari kita. Betul Mas? Masya Allah. Lautan cinta yang menjadi motivasi dan stimulus besar bagi kita sebagai umatnya akan terasa sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan seseorang yang begitu setia, ya, mengayomi, merawat, dan memenuhi semua kebutuhan kita. Sebagaimana juga Nabiullah Adam alaihissalam, manusia pertama yang Allah lahirkan dan Allah ciptakan di surga. Hadirin rahimakumullah, saya bertanya, kurang apa di surga coba? Kurang apa di surga? Semuanya Allah sediakan. Banyak ayat yang kita dengar dan kita lihat, Allah sediakan berbagai sungai-sungai, air susu, anggur, dan ataupun bahkan air dan sebagainya. Tetapi kan Nabi Adam pernah mengeluh, dia merasa kesepian. Instingnya, gorizanya berbicara. Dia butuh seseorang yang bisa memberikan ketenangan, melayani, merawatnya. Itulah insting kita manusia. Makanya mohon maaf kalau tidak terpikir sama sekali untuk punya pendamping. Allah. Insya Allah nggak ada. Jika ada, pikiran sampai tidak ada harapan, ya, dan tidak ada target perencanaan untuk punya pendamping, itu sudah keluar dari fitrah kemanusiaan. Masih penting saya mengatakan begitu. Ada orang mengatakan abnormal. Sudah keluar dari fitrah kemanusiaan. Nabi Adam pun membutuhkan, betul? Dan Allah ciptakan, Allah sangat memahami, dan Allah maha mengetahui apa kebutuhan kekasihnya, apa kebutuhan hamba yang dicintainya. Allah hadirkan Hawa alaihissalam, ibunda Hawa alaihissalam. Dialah yang memberikan perawatan, mengayomi, menenteramkan, memberikan kenyamanan, dan seterusnya. Baik, sekali lagi, apa motivasi Nabi Adam? Mohon maaf, apa motivasi Nabi Adam alaihissalam sampai mengeluh dan memohon kepada Allah? Akan ada riwayatnya dalam Ibnu Katsir, memohon untuk diciptakan pendampingnya min sulbi Adam, dari tulang rusuknya. Motivasinya apa? Karena dia butuh orang yang betul-betul mencintai dia. Kekuatannya apa? Cinta. Setuju? Nah, jamaah rahimakumullah, ini saya berikan ilustrasi yang bisa dipahami sesama dalam konteks basyariah kita. Lalu tidakkah kita menangkap di belakang semua apa yang telah Allah berikan kepada kita?
Tadi kan ini kan ayat-ayat Quran sebetulnya kalau saya bahas. Mohon maaf makanya saya sederhanakan ya dalam berbagai ayat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan tentang kegelisahan kita ingat ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Atau dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah akan menggantikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan melaksanakan titah dan perintah Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah gantikan rasa kegelisahan, kegalauan dengan amna, rasa hati yang tentram, aman. Dan ketika kita takut, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang memberikan makanan ketika kita lapar. Dan dialah Allah yang memberikan ketentraman ketika kita dirundung rasa takut. Hadirin rahimakumullah, inilah spirit yang mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan benar. Selama ini kita merantau di negeri orang, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, dan kita tidak secara langsung merasakan lezatnya cinta kasih sayang mereka kepada kita. Kita datang ke sini mencari rezeki, kita datang ke sini mencari kesejahteraan, mencari dan memburu ketentraman untuk diri kita dan keluarga. Tapi bagaimana mungkin kita bisa meraih itu semua, rezeki yang halal dan berkah, mendapatkan kesejahteraan untuk keluarga kita, memberikan kebahagiaan untuk mereka, kalau kita malah jauh dari sang pemberi rezeki? Kalau kita begitu jauh dan asing, gharib dari sang pemberi kenyamanan dan ketentraman. Siapa dia? Allah Azza wa Jalla. Jadi sebetulnya mudah-mudahan kita bisa menangkap dengan ayat-ayat yang Allah sampaikan dalam berbagai surat, dan Allah tegaskan sesungguhnya Allah lah yang mengobati kita. Sesungguhnya aku, kata Allah, yang memberikan makanan buat kalian. Bahkan nanti kita akan lihat episode cinta yang begitu indah. Allah ciptakan semuanya, hadirin rahimakumullah. Langit dan bumi bukan untuk siapa-siapa. Allah ciptakan untuk kita. Ini yang baru saya sebut 4 saja. Tapi masih banyak, ratusan bahkan ribuan ayat yang menegaskan bagaimana Allah ingin membuktikan kasih sayangnya kepada kita. Allah ciptakan langit dan bumi untuk kalian, kata Allah. Aku ciptakan gunung, samudra, di lautan yang begitu luas, bukan untuk siapa-siapa, untuk kamu, laku, untuk kita. Allah ciptakan bahkan lebah dan memproduksi madu, bukan untuk diri lebah sendiri ataupun untuk ratunya, tetapi untuk siapa? Mohon dijawab, Mas. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk kita. Allah bahkan ciptakan sapi dan memproduksi air susu, bukan untuk dirinya sendiri. Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita. Nanti kita akan lihat episode demi episode indahnya cinta Allah yang begitu sangat totalitas, mencurahkan, memberikan semuanya, bahkan tanpa kita minta. Monggo, pernah nggak kita minta sama Allah, ya Allah, mohon jangan diputuskan ini udara, oksigen, berikan terus sama saya. Pernah minta gitu nggak? Saya kira nggak pernah minta spesifik seperti itu. Ya Allah, mohon jangan hentikan detak jantung ini berfungsi dengan baik. Banyak orang yang kemudian keluar biaya ratusan juta, miliaran hanya untuk transplantasi jantung. Uang saya, istri uang istilahnya ya, boleh. Sampai sekarang pengeluaran biaya per bulannya itu lebih dari 30 juta. Hanya untuk membeli oksigen karena sudah sangat akut dan parah asmanya. Orang lain untuk oksigen saja mahal, Mas. Orang lain untuk punya jantung yang benar, bahkan yang ginjal yang baik, bagi mereka yang gagal ginjal mahal. Allah berikan semuanya untuk kita tanpa kita minta, tanpa kita tuntut. Oleh karenanya, hadirin rahimakumullah,
Rasulullah SAW menyampaikan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis qudsinya riwayat Imam Tirmidzi, "Man syaghalahu Al-Qur'an." Mari kita lihat ini firman Allah dalam kategori hadis yang disebut dengan hadis qudsi. Kata Allah, firman Allah, "Man syaghalahu Al-Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamin